Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tayyib, insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Syarah Minhajus Salikin karya Al-Allamah Al-Faqih Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-48. Tayyib, kita sekarang berada pada pembahasan akhir dari sifat salat Nabi. Iya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, thumma yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, assalamu alaikum warahmatullah. Iya, di akhir pembahasan beliau setelah membahas tasyahud awal dan tasyahud akhir serta hukum-hukum seputar masalah tasyahud, ya, duduk tasyahud, bacaan tasyahud, serta hukum berdoa dan menggerakkan jari di akhir tasyahud. Adapun rinciannya nanti insyaallah tentang rukun-rukun salat akan dibahas nanti di pembahasan setelah ini. Kata beliau, "Tsumma yusallim an yaminih", kemudian dia salam setelah itu ke kanan dan ke kiri sambil dia membaca assalamualaikum warahmatullah. Tentang kaifiyat salam ketika salat, ya, yang pertama tentang masalah hukum salam. Salam itu hukumnya rukun salat ketika ke kanan, ya. Adapun ketika salam ke kiri hukumnya sunnah, enggak wajib. Artinya setelah seorang salam ke kanan, maka dia telah dianggap selesai dari salatnya. Maka kalau dia berhadas setelah dia salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia buang angin sebelum dia salam ke kiri, salatnya sah atau tidak? Sah, insyaallah. Salam ke kanan itu hukumnya rukun, wajib, sedangkan salam ke kiri hukumnya mustahab, sunnah. Naam. Adapun pembahasan kedua adalah tentang kaifiyat, tata cara salam, bacaannya, ya. Bacaan salamnya ini ada beberapa kaifiyat, ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah salam ke kanan membaca assalamualaikum warahmatullah, dan salam ke kiri membaca bacaan yang sama, assalamualaikum warahmatullah. Ini bacaan yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW. Karena itu seorang hendaklah melakukan jenis salam cara pertama ini yang paling sering. Jadi kalau salam ada beberapa kaifiyat bacaannya, tapi ini yang paling harus sering dipakai, karena ini yang paling banyak. Karena disebutkan dalam lafaz hadis, kanan Nabi SAW, adalah Nabi SAW kana. Kana ini fungsinya dalam ilmu nahwu dua, ya. Bisa bermakna istimrar,
terus menerus, dan bisa bermakna inqita, bisa bermakna terputus. Iya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Ta'ala aliman hakima, maha berilmu lagi maha berhikmah dalam segala perbuatannya. Kalimat kana artinya terus menerus Allah berilmu dan berhikmah. Dan kadang kana bermakna inqita, terputus. Kana Muhammadun jalisan. Nah, kana ini bermakna inqita. Dulu Muhammad duduk, sekarang tidak lagi. Iya. Dan kana itu kebanyakan fungsinya bermakna istimrar, ya, kebanyakan fungsinya. Kalau dikatakan kana Nabi SAW yaf'alu kadza, kana Nabi adalah Nabi SAW melakukan ini, berarti Nabi sering begitu, terus dia selalu seperti itu. Kana Nabi yuhibbut tayammun, adalah Nabi suka menggunakan yang kanan-kanan, artinya keterusannya sering seperti itu, bermakna istimrar. Sama di sini salam, ya. Nabi SAW itu sering salam, kalau kanan assalamualaikum warahmatullah ke kanan, dan ketika salam ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Ini kebanyakan perbuatan Nabi SAW. Dan tata cara salamnya ketika dia menoleh diterangkan dalam hadis ini, hatta yura bayadi khaddihil ayman. Tata cara salamnya ke kanan dan ke kiri itu sampai kelihatan pipi kanannya ketika salam ke kanan, dan sampai kelihatan pipi kirinya ketika dia menoleh ke sebelah kiri. Iya, jelas? Nah, itu kaifiyat, tata cara salam yang sesuai dengan sunnah. Salam ke kanan, salam ke kiri sampai kelihatan pipinya. Jangan dia menoleh sedikit sekali dia menoleh, atau dia menoleh ke bawah, menoleh ke samping sampai kelihatan pipinya oleh orang yang berada di belakangnya. Sampai kelihatan pipinya oleh orang yang ada di mana? Di belakangnya. Jadi betul-betul dia menoleh, ya, bukan menoleh sedikit, menoleh betul, ya, sampai seperti tadi. Cara yang kedua, ketika salam pertama ditambahkan wa barakatuh, salam kedua tetap seperti itu. Jadi cara yang kedua sama dengan tata cara salam pertama, cuma ditambah wa barakatuhu di salam yang pertama ke kanan. Jadi caranya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Jadi tambahannya saja wabarakatuh di sebelah kanan. Namun ini ahyanan, kadang-kadang, tidak dilakukan terus menerus. Kadang-kadang yang pertama lebih banyak. Terus cara yang ketiga, dia membaca assalamualaikum warahmatullah ke sebelah kanan, kemudian dia membaca assalamualaikum ke sebelah kiri. Ini juga kadang-kadang, enggak selalu. Jadi cara yang ketiga, assalamualaikum warahmatullah, ketika salam ke kiri assalamualaikum saja, tidak ada tambahan warahmatullah. Sudah, ya? Sudah 3 cara. Cara yang keempat, dia membaca assalamualaikum 1 kali saja. Tilqa wajhi, caranya dia membacanya menghadap ke depan seperti ini. Dibaca assalamualaikum sampai situ saja. Setelah itu yamilu ila syikkil ayman syai'an, dia menoleh ke kanan sedikit saja, selesai. Tapi ini jarang dan kadang-kadang. Jadi cara yang keempat, dia baca apa tadi? Assalamualaikum, bukan menoleh, di depannya dia tilqa wajhi, dia salam menghadap ke depan begini, assalamualaikum. Setelah selesai salam baru dia menoleh sedikit. Ini kadang-kadang, dan sebagian para ulama melemahkan hadis ini, ya. Sebagiannya ada yang tidak menguatkannya. Nah, walaupun Syekh Al-Albani juga menguatkannya. Namun hal yang seperti ini yang diperselisihkan para ulama yang seperti ini, ahsannya lakukan yang paling afdal saja. Assalamualaikum warahmatullahi,
Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh kadang-kadang ditambah wabarakatuhu, kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang. Cara ketiga Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan Assalamualaikum ke sebelah kiri. Itu yang bagus. Ya, adapun cara seperti ini bagi ulama yang mensahihkannya boleh dilakukan. Itu pun kadang-kadang, dan sebagian ulama ada yang melemahkannya. Kemudian tentang masalah salam, tidak diperbolehkan seorang ketika salam dia menggerakkan tangannya ketika dia salam ke kanan dan ke kiri. Dia gerakkan tangannya ketika mereka salam ke kanan dan ke kiri. Nabi SAW pernah melihat sahabat yang menggerakkan tangannya ke kanan dan ke kiri ketika mereka salam. Kemudian beliau berkata, "Ma sya'nukum tushiruna bi aydikum ka'annaha adnabu khayli syumsin." Kenapa kalian mengisyaratkan tangan-tangan kalian ketika salam? Seakan-akan tangan kalian itu seperti adnabu khayli syumsin, seperti ekor kuda yang tidak bisa tenang. Ya. Jadi kalau salam tangannya goyang-goyang kanan kiri. Ya mungkin seperti orang Bugis, kalau salam tangannya terbuka begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi, terbuka ke kanan. Kanan kiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, kanan kiri. Puang buka kakak daleku. Kalau bahasa Bugisnya itu, ya Allah bukakan saya pintu rezeki. Jadi kalau kanan salam ke kanan, dia buka tangannya. Kalau salam ke kiri, dia buka tangan kirinya. Enggak boleh seperti itu. Nabi melihat ada sahabat yang bergerak-gerak tangannya, kayak berisyarat dengan tangannya ketika dia salam. Maka Nabi berkata, "Kenapa? Masya'nukum? Mengapa kalian berisyarat dengan tangan kalian? Goyang-goyang seperti ekor kuda yang liar." Ekor kuda yang liar, syumsin, liar, enggak bisa tenang. Biasa lihat ekor kuda ya? Antum lihat kuda? Tidak pernah itu tidak bergerak ekornya, gerak terus itu. Saya biasa lihat, saya pelajari, saya pergi ke dekat kuda. Memang ekor kuda itu tidak pernah tenang, goyang terus itu ekornya. Iya, betul apa yang dikatakan Nabi SAW. Ekornya kuda itu goyang terus, biar dia tenang, ekornya goyang terus. Enggak tenang itu ekornya. Makanya Nabi katakan, kenapa itu tangannya antum seperti ekor kuda, enggak mau tenang. Maka kata beliau, idza sallama ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian salam, falyaltafit ila sahibi. Cukup dia menoleh ke sebelah temannya, ke sebelah ya, kanan dan kirinya, menoleh ke sebelah kawan-kawannya kanan dan kirinya maksudnya. Cukup itu saja, dia menoleh kanan kiri. Wala yumi biyadi, jangan dia berisyarat dengan tangannya. Yumi berisyarat ya, bergerak. Jangan dia berisyarat dengan tangannya. Iya. Maka ketika Nabi SAW mereka sholat bersama Nabi SAW, maka mereka pun berhenti melakukannya. Iya. Kata Nabi, "Innama yakfi ahadukum an yadha'a yadah ala fakhdihi." Kata Nabi, kalau kalian sholat, khususnya ketika tasyahud, cukup kalian meletakkan tangan kalian di atas paha. Summa yusallim ala akhihi, lalu dia salam mendoakan keselamatan untuk saudaranya. Ya, man ala yamini wa shimali, siapa yang berada di samping kanannya dan kirinya. Makanya para ulama mengatakan bahwa salam itu, ketika seorang salam boleh dengan dua niat dan tujuan. Tujuan dan niat pertama untuk menutup salat. Untuk menutup apa? Salat, untuk menyelesaikan salatnya. Dia salam untuk berniat untuk supaya selesai dari salat, dan itu diisyaratkan oleh hadis. Apa hadisnya? Miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, hadis itu kan menunjukkan bahwa pembuka salat adalah taharah dan pengharamannya adalah takbiratul ihram, dan penghalalannya adalah at-taslim, salam. Jadi boleh dia berniat untuk
menyelesaikan sholat dengan niat itu, dan bisa dia berniat salamnya itu dia berniat dengan tujuan mendoakan saudaranya di samping kanan dan kiri. Kemudian satu faedah lagi sebelum kita berpindah ke pembahasan setelahnya tentang masalah salat ini, ya, itu sama mustawi bainar rijal wan nisa. Mustawi bainar rijal wan nisa. Sama tata cara salat, sifat salat Nabi, tata cara salat Nabi itu sama antara laki-laki dan perempuan. Enggak ada perbedaan dalam sunnah dibedakan laki-laki dan perempuan. Walaupun dalam hal ini ada para ulama membedakannya, ya, seperti mazhab Syafi'iyah, dan ulama belakangan ada juga yang menguatkan pendapat ini. Dibedakan salatnya perempuan dari salat laki-laki pada kondisi dia ruku dan sujud. Nah, di dua tempat itu. Di kondisi apa? Ruku dan sujud. Itu mazhab Syafi'iyah. Dan sebagian ulama berpendapat juga dengan pendapat itu. Karena di kondisi seorang ruku dan sujud sudah kita bahas. Di kondisi ruku itu dia membuka sikunya. Dia jauhkan sikunya dari lambung. Sama ketika dia bersujud, lebih parah lagi kalau sujud. Karena sujud itu perut diangkat tinggi, ya tak? Perut diangkat, dijauhkan perut ini dijauhkan dari paha, kemudian siku dijauhkan dari lambung kiri dan kanan. Berarti dia buka badannya dah. Nah, di kondisi seperti ini sebagian mazhab Syafi'iyah dan ulama yang lain dia katakan ahsannya perempuan itu yujafi. Dia Dia kayak menggabungkan perutnya dan badannya dengan pahanya. Jangan dia terlalu menjauhkannya seperti laki-laki. Iya. Sikunya juga jangan dia buka lebar sekali seperti itu kalau perempuan. Itu mazhab sebagian para ulama mengatakan dibedakan kondisinya seperti itu. Namun sebagian para ulama ahli hadis mengatakan enggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang masalah salat. Ya, ini berdasarkan keumuman hadis. Ya, yang mengatakan sama laki-laki dan perempuan berdasarkan keumuman hadis riwayat Al-Bukhari dalam hadis Malik bin Huwairits, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat saya salat. Dan ini hadis umum untuk seluruh umat Nabi SAW, laki-laki dan perempuan sama. Salatlah kalian laki-laki dan perempuan dari umat beliau sebagaimana melihat saya salat. Mencakup perempuan. Dan dinukil dari Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi'in yang mulia rahimahullahu ta'ala, Ibrahim An-Nakhai berkata, taf'alul mar'atu fis salati kama yaf'alur rajul. Seorang perempuan dia melakukan salat sama seperti yang dilakukan laki-laki. Hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Jadi perempuan melakukan di dalam salatnya sama seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Iya. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa perempuan itu yadummu, ya, dia menyempitkan badannya, dia menyempitkan tangannya, badannya ketika sujud, tidak seperti laki-laki. Ada hadisnya, tapi hadisnya mursal. La hujjah, tapi enggak bisa dipakai berhujjah. Ya. Bahkan yang ada dari sahabiyat, ya, datang dalam hadis dari sahabiyat yaitu Ummu Darda. Ummu Darda diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikh As-Saghir halaman 95 dengan sanad yang sahih, dinukil dari Ummu Darda. Ummu Darda radhiyallahu anha kanat tajlisu fi salatiha jalsatar rajul wa kanat faqihah. Ummu Darda annaha kanat tajlis fi salatiha. Dia duduk di dalam salat seperti duduknya laki-laki.
ya. Dan dia adalah seorang wanita fuqaha. Seorang wanita fuqaha. Baik. Selesai pembahasan tentang masalah sifat salat. Setelah selesai salam. Iya, ini untuk salam dalam salat wajib. Adapun dalam salat jenazah, itu dinukil dari Nabi SAW dalam salat jenazah, salamnya 1 kali. Itu nanti akan dibahas insyaallah di pembahasan salatul jenazah, karena As-Sa'di rahimahullah akan membahas tentang hukum salat jenazah. Di sana nanti akan dibahas tentang salamnya salat jenazah. Salam salat jenazah dinukil dari Nabi, salam 2 kali, kanan dan kiri. Dan dinukil juga dari beliau, salamnya cuma 1 kali, ke kiri saja, ke kanan saja. Ya, ke kanan saja. Jadi boleh 1 kali salam. Dan demikian pula hadis yang kita sebutkan tadi disahihkan oleh Syekh Albani, walaupun sebagian ulama ada yang melemahkan hadis itu. 1 kali salam, hadap ke depan, kemudian dia menoleh ke kanan sedikit. Baik. Selesai pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berpindah ke pembahasan selanjutnya. Beliau masuk ke pembahasan arkanus shalah, rukun-rukun salat. Iya. Beliau berpindah ke pembahasan rukun salat. Iya. Jadi tentang pembahasan salat, kita sudah membahas tentang definisi salat. Ya. Kita sudah membahas definisi salat. Kemudian pembahasan kedua apa kemarin? Syarat-syarat sah salat. Jadi kita poin-poinkan syarat sah salat. Kemudian pembahasan yang ketiga apa? Sifatus shalah, sifat salat. Ya, masih banyak yang belum ya. Kemarin kita jabarkan itu ada rukun-rukun salat. Jadi definisi salat, syarat sah salat, kemudian sifat salat sudah kita bahas, sudah 3. Berarti masih ada pembahasan rukun salat, kemudian wajib salat, kemudian sunnah salat. Berarti masih ada 3 ini. Ya, dan nanti sisanya akan kita tambahkan insyaallah. Ini 3 disebutkan As-Sa'di di kitab ini. Rukun salat, wajib salat, dan sunnah salat. Beliau sebutkan di kitabnya. Iya. Taib. Berbicara tentang rukun salat, kita katakan rukun salat itu sama dengan syarat-syarat salat. Iya. Bedanya, kalau rukun salat dia berada di mana? Di dalam ibadah. Iya, dia berada dalam ibadah. Kalau syarat dia berada di mana? Di luar ibadah. Itu saja bedanya. Kalau rukun di dalam, sedangkan syarat di luar, itu bedanya. Sedangkan persamaannya, kalau syarat dan rukun ditinggalkan, maka sama-sama membatalkan ibadah. Persamaan yang kedua, seorang yang lupa dari rukun dan syarat itu tidak menggugurkan kewajiban. Iya. Seorang yang meninggalkan rukun dan syarat karena lupa itu tidak menggugurkan apa? Kewajiban. Iya. Beda dengan wajib salat. Kalau dia lupa maka sudah gugur. Kalau dia lupa rukun salat maka dia wajib menambah. Sudah kita bahas di pembahasan sujud sahwi, nanti akan dibahas. Iya. Jadi meninggalkan rukun salat, para ulama membaginya menjadi 2. Jadi saya bahas di sini ya.
Pembahasan pertama tentang rukun salat, jadi sudah saya bagi tadi persamaan dan perbedaan rukun dengan syarat. Ya, pembahasan kedua, kita katakan rukun salat terbagi menjadi dua. As-Sa'di membaginya juga di sini dengan pembagian yang sama. As-Sa'di membagi rukun salat terbagi dua, ada yang qauliyah dan ada yang bentuknya fi'liyah. Rukun salat itu dua macam. Ada rukun salat yang bentuknya bacaan-bacaan, dan yang kedua ada rukun salat yang bentuknya af'al, fi'liyah, perbuatan-perbuatan. Iya. Ada yang bentuknya ucapan, bacaan, ada yang bentuknya perbuatan. Iya. Dan kaidahnya, siapa yang meninggalkan rukun salat, maka salatnya tidak sah secara syariat dan tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Sekali lagi, meninggalkan rukun salat tadi sudah saya sebutkan sama dengan syarat. Kalau ditinggalkan, maka itu akan membatalkan salat dan tidak gugur apabila seorang meninggalkannya karena lupa. Dan dia tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi, tapi harus ditambah. Beda dengan wajib. Kalau wajib dia tinggalkan, maka cukup dia tambal dengan sujud sahwi, selesai. Tidak perlu dia tambah. Kemudian pembahasan ketiga, tarkur rukun fis shalah, meninggalkan rukun di dalam salat, itu tidak lepas dari dua kondisi keadaan. Orang meninggalkan rukun dalam salat tidak lepas dari dua keadaan atau kondisi. Yang pertama, mungkin dia meninggalkan dengan sengaja. Siapa meninggalkan rukun dari rukun salat dengan sengaja dalam salat, maka tidak ada keraguan, batalat salatuhu, salatnya batal berdasarkan ijma'. La tasih salatuhu bil ittifaq. Tidak sah salatnya berdasarkan ittifaq kalau dia tinggalkan dengan sengaja. Adapun kalau dia tinggalkan rukun salat karena lupa atau karena dia jahil, ya, dia lupa atau karena dia jahil, maka jawabannya in amkana, jika memungkinkan dia untuk mendatanginya, maka wajib dia mendatanginya berdasarkan ijma' para ulama. Jika memungkinkan dia mendapatinya, misalnya kalau dia ingat, dia sadar, iya, dia tahu. Tapi di sini kan kalau dia jahil, lain masalahnya, dia jahil, ya. Kalau dia lupa, kalau dia ingat, mungkin dia akan datangi. Maka jika memungkinkan dia mendatangi rukun itu, maka wajib dia mendatangi berdasarkan kesepakatan para ulama. Fa in lam yumkin tadarakahu fasadat salatuhu, jika tidak memungkinkan dia untuk mendapatinya, ya, maka fasadat salatuhu, maka salatnya rusak menurut mazhab Hanafiyah. Ya, salatnya apa? Rusak. Kalau dia meninggalkannya karena lupa atau karena jahil, salatnya batal, rusak. Adapun pendapat jumhur, tulgur rakaah. Pendapat jumhur, ya, kalau Hanafiyah ini batal salatnya, semua salatnya batal, begitu. Paham ya? Misalnya dia lupa satu rukun, misalnya dia lupa ruku di rakaat pertama, kan wajib dia mengajarnya, wajib dia apa? Untuk mendatanginya. Artinya misalnya dia lupa ruku, dia langsung mau turun bersujud. Jika dia bisa, sebelum dia turun bersujud, bisa dia kembali untuk kembali apa? Ruku, maka dia wajib mendatangi itu tadi. Dipaham ya? Misalnya dia banyak contohnya bisa dikasih ini ya. Yang jelas dia lupa ruku. Dia misalnya lupa baca Al-Fatihah, langsung mau ruku. Dia lupa baca Al-Fatihah. Sebelum dia ruku, dia kembali lagi berdiri baca Al-Fatihah. Kalau bisa dia datangi kembali rukun itu sebelum dia berpindah ke rukun-rukun yang lain, maka dia datangi itu. Kalau tidak memungkinkan dia untuk mendatanginya rukun itu, difaham tak? Maka menurut ulama Hanafiyah batal salatnya. Adapun jumhur ulama
Yang dibatalkan itu hanyalah yang dia tinggalkan dari rukun tersebut itu saja, dan itu yang tepat. Misalnya kalau ketinggalan ruku di rakaat pertama, yang batal rakaat pertama saja yang batal. Nanti di rakaat keempat sebelum dia salam, dia tambah 1 rakaat. Karena meninggalkan 1 rukun di dalam 1 salat maka membatalkan 1 rakaat. Dipaham ya? Bukan membatalkan semua. Misalnya kalau dia tinggalkan rukun di rakaat kedua, maka rakaat kedua yang batal, rakaat pertama sah, rakaat ketiga dan keempat sah. Berarti dia tambah 1 rakaat saja. Itu pendapat jumhur. Iya. Illa an yakuna, menurut jumhur, kecuali kalau dia lupa takbiratul ihram. Itu yang jadi masalah. Dia lupa takbiratul ihram, dia salat langsung Allahu Akbar. Ya, langsung turun bersujud. Jadi takbirnya bukan takbiratul ihram. Dan ini sudah saya singgung kemarin ya. Ada orang salat, ya, perhatian. Kebanyakan orang yang salat seperti ini adalah orang yang terlambat. Biasanya imam sudah ruku, atau biasanya imam sudah turun bersujud atau duduk antara 2 sujud. Yang jelas imamnya sudah di bawah. Mungkin ruku, atau mungkin sudah turun bersujud, atau mungkin duduk antara 2 sujud, atau mungkin tasyahud. Antara itu, bukan berdiri. Nah, dia terlambat. Seharusnya kalau dia mau masuk salat, tahrimuha at-takbir. Pengharamannya salat itu wajib dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun salat. Nanti dikatakan orang masuk ke dalam salat, pintunya adalah takbiratul ihram. Kalau dia langsung turun ruku, walaupun dia bertakbir, itu bukan takbiratul ihram. Kalau dia langsung turun bersujud, Allah Akbar, langsung turun bersujud, langsung ikuti imam, tanpa membaca takbiratul ihram di kondisi berdiri, berarti dia belum takbiratul ihram. Maka orang ini salat sampai selesai tidak sah. Karena dia tidak membaca apa? Takbiratul ihram. Nanti dia dikatakan salat kalau dia baca takbiratul ihram untuk masuk ke dalam salat. Makanya takbir, ya, ketika dia masuk salat dia terlambat. Dan ada hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa seorang itu ketika dia masuk ke dalam salat, dia hendaklah, kata Nabi SAW, mengikuti kondisi imam ala kulli halin, dalam kondisi apapun imamnya. Mau imamnya ruku, dia ikut ruku. Mau imamnya sujud, dia langsung ikut sujud. Mau imamnya duduk antara 2 sujud, duduk antara 2 sujud. Mau imamnya tasyahud, ya tasyahud. Artinya apa? Seorang yang masuk ke dalam salat, jangan dia menunggu imam berdiri baru dia takbiratul ihram. Difaham ya? Karena Nabi berkata, seorang yang terlambat masuk, maka dia mengikuti kondisi gerakan apapun kondisinya imam. Dia ikuti itu. Cuma sekali lagi, dia harus membaca apa? Takbiratul ihram. Dan Al-Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa membaca takbiratul ihram itu hukumnya wajib dalam kondisi berdiri. Enggak boleh kondisi punggungnya itu bengkok, enggak. Atau dia baca takbiratul ihram sambil mau ruku, enggak sah, kata Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah, tidak sah. Ini faedah penting sekali. Karena banyak sekali orang yang tidak tahu itu. Banyak sekali, bahkan orang yang sudah belajar sunnah juga yang enggak tahu itu. Ya, dia enggak tahu. Karena itu Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah berkata, tempat membaca takbiratul ihram itu indal qiyam, ketika berdiri. Sampai ra' akbar, ra'-nya. Ya, sampai dikasih detail begitu oleh Imam Nawawi, sampai ra'-nya dibaca. Jangan akbarnya sudah ruku. Enggak seperti itu, enggak boleh. Sampai dijelaskan seperti itu oleh beliau. Jadi baca takbiratul ihram itu sampai akbar, selesai akbar baru goyang. Ya. Siapa yang membaca takbiratul ihram dalam posisi sudah mau ruku, maka bacaan takbiratul ihramnya tidak sah. Iya, tidak sah, jelas langsung belum berkata tidak sah. Ya, jadi hati-hati orang salat ini. Karena kejar ruku,
langsung takbir ruku, Allahu Akbar, langsung ruku. Ini bukan takbiratul ihram, tapi takbir mau ruku. Jadi yang cocok kalau imamnya ruku, imamnya sujud, imamnya duduk tasyahud misalnya, dia takbir dulu berdiri, Allahu Akbar. Satu, perhatikan, berdiri ya, dalam kondisi berdiri. Allahu Akbar dalam kondisi berdiri, seperti itu. Kemudian tangannya irsal, turun ke bawah, tidak bersedekap. Antum kalau ditanya kenapa tangannya irsal, kenapa dia ketika misalnya imamnya ruku, imamnya sujud, imamnya duduk antara dua sujud, atau imamnya tasyahud, antum mau ikuti turun toh? Turun ruku, sujud atas misalnya. Ketika antum takbiratul ihram, Allahu Akbar, antum tidak bersedekap. Kenapa? Karena tempat bersedekap itu ketika orang mau berdiri saja, ketika sholat berdiri mau baca Quran, itu tempatnya bersedekap. Sedangkan dia posisinya bukan mau bersedekap, bukan mau berdiri membaca. Dia mau apa? Dia mau ruku, dia mau sujud. Makanya yang sunnah, yang cocok, dia irsal. Jadi tangannya takbir, tangannya turun. Jadi dia takbir Allahu Akbar, tangannya apa? Turun ke bawah. Setelah itu dia baca takbir lagi untuk mengikuti gerakan imam. Imma ruku, mungkin ruku, ya mungkin sujud, mungkin duduk antara dua sujud, atau mungkin tasyahud. Jadi takbirnya 2 kali. Takbiratul ihram berdiri, kemudian dia turunkan tangannya ke bawah. Ya. Kalau imamnya berdiri kan sudah pasti dia bersedekap. Iya kan? Ya, tapi sini imamnya sudah ruku atau sudah turun di bawah. Jadi dia tangannya turun setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, tangannya turun ke bawah irsal. Setelah itu dia turun ikuti imam ruku sambil bertakbir lagi Allahu Akbar. Dan itu adalah takbir perpindahan atau takbir mengikuti gerakan imam. Jelas nih? Iya. Jadi menurut jumhur, kalau orang lupa dari satu rukun dari rukun salat, maka yang dia batalkan adalah ya 1 rakaat yang dia meninggalkan rukun di situ. Dipaham ya? Yang batal adalah 1 rakaat yang dia tinggalkan rukun di tempat rakaat tersebut. Ya. Kalau 2 kali di rukun yang berbeda, di rakaat pertama, di rakaat kedua 2 kali dia tinggalkan rukun, maka berarti salatnya berapa rakaat yang batal? 2 rakaat. Ya. Itu saja yang dia batalkan. Kecuali kalau dia lupa takbiratul ihram. Maka kalau dia lupa takbiratul ihram, maka dia wajib istinaf, namanya istinaf menjadid. Dia wajib mengulang dari awal. Kalau misalnya ya, dia ikuti imam, misalnya imamnya sujud, langsung dia takbir turun bersujud, Allahu Akbar. Setelah itu dia ikuti imam sampai 2-3 rakaat, baru dia sadar ternyata dia tidak apa? Dia tidak apa? Dia tidak baca takbiratul ihram, maka wajib dia istinaf. Dia ulang salatnya dari awal. Berarti dia cuma dapat 1 rakaat terakhir. Iya. Difaham ini? Iya. Li'annahu lam yadkhul fi sholati aslan. Kenapa dia wajib mengulangnya? Ya, karena sebenarnya dia belum masuk ke dalam salat secara asal. Iya. Baik. Sekarang kita masuk ke rukun yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Iya. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala, wal arkan al-qauliyah minal madhkurat. Beliau membagi rukun salat terbagi menjadi 2. Ada rukun salat qauliyah, bacaan-bacaan. Minal madhkurat, dari apa yang disebutkan
Ya. Rukun yang pertama yang beliau sebutkan adalah takbiratul ihram. Iya. Rukun yang pertama adalah apa? Takbiratul ihram. Tentang takbiratul ihram ini dijelaskan dalam hadis. Ya. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Baihaqi, Imamul Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Itu Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Miftahus salati at-tahur, tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Pembuka salat adalah taharah, bersuci, pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah at-taslim. Iya. Jadi takbiratul ihram ini rukun salat, termasuk rukun salat. Dan Nabi SAW bersabda, la tatimmu salatun li ahadin, tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian sampai dia berwudu, kemudian dia membaca Allahu Akbar. Dan tentang bacaan Allahu Akbar ini sudah pernah kita bahas. Tidak boleh dia baca bacaan yang lain, Allahu Ajal, Allahu A'zam, ya, atau bacaan dia panjangkan hamzanya, Allahu Akbar. Itu artinya dia bertanya apakah Allah Maha Besar. Atau dia baca Allahu Akbar, panjang sekali ba'nya. Ya, Akbar itu artinya gendang, ya, gendang, bukan besar, bukan besar artinya, gendang. Jadi ini kalimat-kalimat merusak makna, ya. Adapun bacaan Allahu Akbar, ya, hamzah diganti jadi waw, Allahu Akbar, itu enggak merusak makna, boleh. Tapi ahsannya dia pakai hamzah lebih afdal. Allahu Akbar. Dan sekali lagi faedah tentang takbiratul ihram sudah kita bahas tadi, bahwa takbiratul ihram itu wajib dibaca dalam kondisi apa? Berdiri sampai selesai akbar, baru dia boleh ikut imam ruku, sujud, dan semisalnya. Baik. Dan faedah tentang takbiratul ihram ini pula di antara faedahnya, ya, tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, diterjemahkan, ya. Jadi Allah Maha Besar, langsung takbir. Nggak boleh. Kemudian kita berpindah di rukun yang kedua, wa qiraatul Fatihah ala ghairi ma'mum. Beliau khususkan wajib membaca Al-Fatihah kecuali makmum. Artinya kalau makmum pendapat As-Sa'di tidak wajib. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini sudah kita bahas, bahwa Al-Fatihah rukun salat, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, adapun rincian tentang hukum membaca suratul Fatihah sudah kita bahas atau belum? Sudah. Ijma' para ulama disyariatkan membaca Al-Fatihah bagi orang yang salat sendiri dan imam, itu ijma' para ulama. Wajib. Kecuali makmum itu yang diperselisihkan. Itu pun yang diperselisihkan dalam salat apa? Jahriyah saja, bukan salat sirriyah, salat jahriyah ketika imam membaca Al-Fatihah dengan jahar. Iya. Dan ini sudah kita bahas tentang Al-Fatihah ini. Kemudian di antara rukun salat adalah at-tasyahhudul akhir. Ya. Membaca tasyahud akhir. Ya. Membaca tasyahud akhir, yakni tasyahud yang diiringi oleh salam. Jadi tasyahud akhir ini tidak mesti 2 kali tasyahud, ya. 1 kali tasyahud, kapan diikuti salam, apakah 1 rakaat atau 2 rakaat? 1 rakaat seperti witir, 2 rakaat seperti seluruh salat sunnah dan salat subuh. Kapan dia 1 kali tasyahud dan diikuti oleh salam, maka itu dikatakan tasyahud apa? Tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini rukun salat. Iya. Kalau tasyahud awal hukumnya wajib salat. Sudah kita bahas.
Ya, tasyahud awal hukumnya wajib salat, tasyahud akhir hukumnya rukun salat. Iya. Di mana kalau seorang meninggalkan tasyahud akhir di tasyahud akhir kalau dia tinggalkan, maka batalat salatuhu, salatnya batal. Baik dia tinggalkan dengan sengaja maupun dia lupa. Iya. Baik. Kemudian rukun yang keempat adalah as-salam. Ya, tentang hukum-hukum seputar masalah salam sudah kita bahas tadi. Rukun yang keempat adalah salam. Dan hukum salam serta kaifiyat salam sudah kita bahas. Ya. Nah, di sini Sa'di hanya menyebutkan 4 rukun apa? Hanya menyebutkan 4 rukun apa? Rukun salat yang bentuknya qauliyah, bacaan. Ya. Baik. Karena itu wa baqi af'aliha, apa yang tersisa dari perbuatan, apa yang tersisa kata beliau dari ini adalah af'aliha, perbuatannya. Maksudnya rukun salat yang bentuknya fi'liyah. Jadi rukun salat ada qauliyah, bacaan, dan ada yang fi'liyah. Selain daripada yang 4 ini, apa tadi yang 4? Yang pertama takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca tasyahud akhir, kemudian salam. Ini 4 rukun salat yang bentuknya bacaan. Sisanya adalah fi'liyah, perbuatan. Seperti apa kata beliau? Dari arkanus shalah, arkanun fi'liyatun, rukun-rukun yang bentuknya perbuatan. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah apa? Ya. Al-qiyam. Ya, beliau tidak sebutkan di sini ya. Tapi kita rinci di sini. Rukun salat yang bentuknya perbuatan adalah al-qiyam, berdiri. Jadi yang kita mau bahas insyaallah taala yaitu berdiri di dalam salat. Iya. Berdiri di dalam salat, kemarin di pembahasan sifat salat Nabi kita tidak bahas secara terperinci. Ya. Kita katakan berdiri di dalam salat hukumnya apa? Fardus shalah, rukun salat. Ya, jadi berdiri di dalam salat, afwan ya, saya ulang. Berdiri di dalam salat hukumnya apa? Rukun salat kalau salat fardu. Tapi kalau salat sunnah maka berdiri hukumnya mustahab, tidak wajib. Ya, jadi dirinci ya. Kalau dia al-qiyam fi salatil fardi, ya, al-qiyam fi salatil fardi ruknus shalah. Berdiri dalam salat fardu hukumnya rukun salat. Adapun berdiri dalam salat sunnah hukumnya apa? Mustahab. Adapun berdiri dalam salat sunnah hukumnya mustahab. Iya. Tidak wajib dia berdiri, boleh dia duduk. Ya. Boleh dia apa? Duduk. Artinya, siapa yang duduk di kondisi salat fardu padahal dia mampu berdiri, maka salatnya apa? Salatnya apa? Batal. Iya. Siapa yang duduk di salat wajib padahal dia berdiri, jadi kita bahas dulu salat wajibnya ya, baru kita bahas salat sunnah. Ini 2 salat saya mau bahas, salat wajib dengan salat sunnah dalam posisi berdiri dan duduk. Iya. Adapun dalam salat wajib kita katakan karena dia adalah rukun salat, maka siapa yang duduk dalam salat wajib maka salatnya apa? Salatnya batal. Kenapa batal?
karena dia adalah rukun salat. Mana dalilnya? Ya, sangat banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa berdiri adalah rukun salat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Ya. Dari ayat ini para ulama mengatakan menunjukkan bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk berdiri salat. Ya, dalil lain adalah hadis Imran bin Husain, "Shalli qa'iman." Kata Nabi, salatlah dalam kondisi berdiri. Lafadznya salli, perintah. Berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau tidak sanggup maka duduk. Fa in lam tastati fa ala jambin. Kalau tidak sanggup maka dia berbaring. Dan ijma' para ulama secara jumlah, secara umum akan wajibnya berdiri dalam salat fardu bagi orang yang mampu, bagi orang yang sanggup. Ya, ini kesimpulannya. Faedah tentang masalah berdiri ini dalam salat fardu, faedah yang sangat muhimun jiddan. Kita katakan al-qiyam ruknun min arkanis shalah. Liman qadir alaih, bagi orang yang sanggup. Wa yasqutu, dan dia digugurkan ya pada beberapa kondisi keadaan. Gugur berdiri. Gugur kewajiban berdiri pada beberapa kondisi keadaan. Iya. Yang pertama, gugur kewajiban berdiri ini dalam salat wajib ya. Gugur kewajiban berdiri ini bagi siapa? Liman salatul khaufi wal qitalis syadid. Bagi orang yang kondisinya dalam kondisi takut atau dalam kondisi berperang, berkecamuk. Maka gugur kewajiban salat di situ. Kalau dia dalam kondisi takut. Salatul khauf ini umum ya, bukan cuma dalam kondisi perang. Orang takut terjadi musibah. Ya, dia takut kepada musuh atau dia takut ketika terjadi peperangan. Hilang keamanan. Takut kepada binatang. Misalnya kalau dia di dalam hutan, ada binatang, ada singa. Iya kan? Dia salat dalam kondisi dia takut. Maka gugur wajib bagi dia salat dalam kondisi berdiri. Bisa dia sambil berjalan. Makanya berperang bisa sambil dia berjalan. Kalau tidak memungkinkan dia tenang. Iya. Berada di atas kakinya. Sambil dia berisyarat dengan kepalanya saja, kata Nabi. Berisyarat dengan kepala, sekarang dia ruku, sekarang dia sujud, sekarang dia baca Al-Fatihah, sekarang dia baca ruku, sujud, tasyahud. Ya, maka gugur baginya berdiri. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan ya. Sebutkan dalam Al-Qur'an, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Jika kalian khawatir dan takut, maka silakan salat dalam kondisi rijalan, berjalan, atau dalam kondisi di atas kendaraan. Di atas kendaraan. Di atas kaki atau di atas kendaraan. Boleh. Kalau dalam kondisi takut, gugur kewajiban berdiri. Yang kedua, yang gugur kewajiban berdiri dalam salat adalah al-marid al-ajiz. Orang yang sakit atau orang yang tidak sanggup berdiri. Ya. Orang yang sakit atau orang yang tidak sanggup berdiri. Maka yusalli jalisan. Dia salatnya dalam kondisi duduk. Kalau tidak sanggup duduk, maka dia berbaring. Hadisnya Imran bin Husain menunjukkan hal ini. Yang ketiga, yang gugur kewajibannya berdiri adalah al-mutanaffil, orang yang melakukan salat sunnah. Iya. Baik dia salat di atas kendaraan maupun dalam kondisi tidak di atas kendaraan. Boleh dia apa? Duduk. Bagi orang yang salat sunnah, mutanaffil ya. Boleh dia salat sunnah baik di atas kendaraan, duduk, ataupun dia di kondisi tidak di atas kendaraan. Iya. Hanya saja ajrul qaid nisfu ajrul qaim. Pahala orang yang duduk itu mendapatkan seperdua pahala bagi orang yang apa? Yang berdiri. Dia mendapatkan seperdua pahala. Nah, sekarang kita bahas itu. Sekarang yang salat sunnah. Ya. Adapun dalam salat sunnah
maka berdiri itu hukumnya mustahab, tidak wajib. Karena dalilnya sangat banyak sekali, sudah berlalu bersama kita. Ya, salat sunnah itu Nabi SAW bebas. Nabi SAW salat sunnah di atas kendaraannya. Ya, iya. Bahkan Nabi dia tidak di atas kendaraan juga salatnya duduk. Kadang kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Datang dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW biasa salat di malam hari qiyamul lail, salatnya panjang dalam kondisi berdiri, dan kadang qiyamul lailnya Nabi dalam kondisi apa? Duduk. Iya. Dan Nabi di kondisi safar, salat sunnah di atas kendaraan, duduk juga. Kecuali beliau tidak salat wajib di atas kendaraan, karena wajib seorang menghadap kiblat dan wajib dia berdiri kalau salat wajib. Ya, karena itu Ali Mula Qari, ya, Mula Ali Qari rahimahullahu taala dalam kitab Jam'ul Wasail fi Syarh Syama'il dinukil bahwa beliau berkata at-tanafful qa'idan ma'al qudra ijma'. Salat sunnah dalam kondisi duduk, kata beliau, at-tanafful qa'idan, salat sunnah dalam kondisi duduk ma'al qudra, padahal dia sanggup berdiri, itu ijma' bolehnya. Iya. Salat sunnah dalam kondisi duduk, dia duduk padahal dia mampu berdiri, maka itu ijma' para ulama, boleh. Akan tetapi al-qa'id li ghairi udhrin, orang yang duduk salat sunnah tanpa ada udzur, lahu nisfu ajril qa'im, dia hanya mendapatkan apa? Pahala 1/2 dari orang yang salat berdiri. Iya. Kan itu datang dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man shalla qa'iman fahuwa afdal, siapa yang salatnya berdiri maka itu lebih afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, dan siapa yang salat dalam kondisi duduk maka dia hanya mendapatkan 1/2 pahala orang yang salat berdiri. Wa man shalla na'iman, dan siapa yang salat dalam kondisi berbaring maka dia hanya mendapatkan pahala 1/2 dari orang yang salat duduk. Iya. Jelas? Iya. Dia hanya mendapatkan pahala 1/2 orang yang duduk. Namun, tambahan keterangan untuk ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga penjelasan beliau sama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berkata, adapun bagi orang yang punya adat kebiasaan, enggak ada di sini ya. Adapun orang yang punya adat kebiasaan berdiri salat sunnah, iyalah. Lalu dia duduk karena ada uzur, imma karena dia sakit, atau karena dia kalau berdiri bertambah parah sakitnya, atau dia oleng, atau dia berat, masyaqqah dia berdiri, padahal kebiasaannya dia apa? Berdiri. Lalu dia duduk karena berat, masyaqqah, sakit, lemas, bertambah parah sakitnya, maka dia pun duduk karena uzur itu, maka dia tetap mendapatkan pahala apa? Sempurna. Ya, berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Barang siapa yang sakit, man marida aw safara, barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dicatat untuknya pahala seperti amalan yang dia lakukan di kondisi dia sehat dan di kondisi dia apa? Mukim. Ini saya kira jelas ya pembahasan ini. Jadi kalau orang punya kebiasaan salat sunnah berdiri, nanti ketika sakit salat sunnahnya duduk, maka dia dapat pahala salat sunnah berdiri sempurna, kata Syekhul Islam. Karena kebiasaannya seperti itu, tidak ada yang menghalanginya berdiri kecuali karena sakitnya saja, ya, atau dia bertambah parah nanti sakitnya kalau dia berdiri. Ya, sama kalau orang punya kebiasaan salat di masjid terus, pas dia sakit tidak bisa ke masjid, maka pahalanya tetap seperti dia salat di masjid. Ya, dia kebiasaannya puasa sunnah Senin Kamis, berjalan itu selama bertahun-tahun. Tiba-tiba dia sakit, atau dia safar, nggak bisa puasa sunnah. Kebiasaannya puasa sunnah, dia safar atau dia sakit, maka pahalanya tetap berjalan, karena nggak ada yang menghalangi dia untuk berpuasa salat sunnah berdiri, kecuali karena dia ada uzur. Difaham tak? Iya. Taib. Ini berlaku bagi orang yang punya kebiasaan saja. Yang enggak punya kebiasaan,
Memang dia tidak pernah ke masjid. Pas tidak ke masjid, memang tidak ke masjid. Tidak pernah ke masjid. Jadi tidak ada pahala untuk orang yang seperti ini. Tidak ada kebiasaannya. Ya. Kemudian tentang salat sunnah ini, pada pertemuan yang telah berlalu sudah kita bahas tentang kaifiat salat sunnah di atas kendaraan dan salat sunnah tidak di atas kendaraan. Itu tata caranya sama, ya. Salat sunnah di mana? Di atas kendaraan, atau salat sunnah bukan di atas kendaraan. Ya. Apakah dia salat sunnahnya sehat atau salat sunnahnya karena sakit? Tata caranya semuanya sama. Saya ulang ya. Jadi tata cara salat sunnah itu tata cara salat sunnah duduk. Demikian pula kalau sakit, sama tata cara salatnya. Kalau dia salat wajib, ya kan? Dia sakit, maka dia duduk. Ya, sama dengan salat sunnah ketika dia duduk, sama tata cara salatnya. Ya. Dan sama tata cara salatnya dia duduk di atas kendaraan, sama saja, kurang lebih sama. Ya, kan itu dicontohkan Nabi SAW di beberapa kondisi ketika beliau salat di atas kendaraannya. Maka beliau berisyarat dengan kepalanya. Saya bacakan sini satu hadis tentang orang yang sakit lalu dia salat duduk, ya. Ada Nabi SAW maridun. Suatu ketika Nabi pernah menjenguk sahabat yang sakit. Iya. Lalu Nabi melihat dia salat di atas bantal. Jadi dia sujud di atas apa? Bantalnya. Ini sakit ini. Sujud di atas bantal. Fa akhadha farama biha. Maka Nabi mengambil bantal itu lalu melemparkan bantalnya. Fa akhadha udan. Setelah dilemparkan bantalnya dia ambil kayu. Ambil kayu lagi. Di situ dia sujud. Liyusalli alaihi, supaya dia bersujud di atas kayu itu. Karena dia pahamnya, kan ini salat duduk ya. Dia pahamnya harus jidat ini bersandar kemana? Ke bumi. Enggak bisa. Tadi pakai bantal dilemparkan Nabi. Lalu setelah itu dia ambil apa? Diambil kayu, dia sujud di atasnya. Ya, sepotong kayu. Maka Nabi SAW lagi-lagi mengambil kayu itu, fa'akhadahu farama bihi. Lalu Nabi membuangnya. Lalu Nabi berkata. Jadi di sini Nabi mengajarkan dia bagaimana tata cara salat duduk. Dan ini caranya tadi saya katakan sama. Mau dia salat wajib karena sakit, duduk. Salat sunnah di atas kendaraan, mau dia salat sunnah di atas bumi, sehatkah ataupun sakit, sama semua. Kata Nabi menjelaskan tentang kaifiyat tata cara salat duduk, kata beliau, salli alal ardi in istata'ta. Salatlah kamu di atas bumi, ini jidatnya. Salatlah kamu dengan merapatkan jidatmu dan hidung ke atas bumi. Ini istata'ta, jika kamu sanggup. Wa illa, jika tidak sanggup, fa'umi, ya, imaan, maka cukup kamu berisyarat dengan apa? Dengan apa berisyarat? Kepala, ya kan? Cukup kamu berisyarat dengan kepala saja. Gimana? Waj'al sujudaka akhfad min ruku'ik, jadikan saja sujudmu lebih rendah dibandingkan rukukmu. Jadi kalau sujud begini, lebih rendah. Kalau rukuk di atasnya lagi. Atau kalau dia rukuk begini, Allah Akbar, sami'allahu liman hamidah. Nanti kalau dia sujud lebih rendah daripada apanya? Rukuknya. Gitu saja. Iya. Maka dari faedah hadis ini, Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitabnya Talkhis Sifatus Shalah, beliau berkata, la yajuz lil musalli jalisan an yada'a syai'an 'alal ardi. Beliau sebutkan dua faedah pada hadis ini. Kata beliau, tidak diperbolehkan bagi orang yang salat duduk, tidak diperbolehkan dia mengambil sesuatu untuk sujud di atasnya. Apa saja, syai'an. Mau bantal, mau kayu, mau batu, mau plastik, mau apa saja. Tidak boleh dia ambil supaya dia bersujud di atasnya. Tidak boleh. Ya. Karena mungkin dia berat atau mungkin dia punya hajat untuk sujud di atas itu. Tidak boleh. Ya. Sesuatu yang dia sujud di atasnya. Wa inna ma yaj'alu sujudahu akhfad min ruku'i. Tapi yang seharusnya dia lakukan adalah menjadikan sujudnya lebih rendah dibandingkan apa? Rukuknya. Ini faedah pertama kata beliau. Faedah kedua kata beliau, idza kana la yastati an yubashir al-ard bi jabhatihi. Jika dia tidak sanggup untuk bersentuhan langsung jidatnya dengan bumi,
maka cukup dia menjadikan sujudnya lebih rendah dibandingkan rukuknya. Tapi kalau dia sanggup, maka dia wajib untuk bersujud di atas bumi. Ya, begitu maksudnya. Itu dua faedah ya. Jadi bagi orang yang sanggup sujud di atas bumi. Kalau dia sakit berat, dia sujud sampai ke bumi, matanya mau keluar. Biasa nah? Kepalanya sakit, badannya oleng. Kalau dipaksa dia turun bersujud, maka perasaannya lah jadi berat, sembuhnya lambat, perasaan tidak enak, bertambah berat perasaannya. Maka orang seperti ini ada uzur, cukup dia menjadikan sujudnya kepalanya lebih rendah dibandingkan rukuknya saja. Iya. Tapi kalau dia mampu, kalau dia misalnya salat sunnah dalam kondisi sehat walafiat, boleh dia duduk tak? Ya, berarti dia kalau ketika bersujud dia rendahkan kepalanya ketika sujud dibandingkan rukuknya, atau dia rapatkan jidatnya ke tembok. Ya, dia rapatkan jidatnya ini ke bumi karena dia sehat, dia kuat. Iya. Beda kalau dia salat di atas kendaraan. Iya kan? Dia salat sunnah di atas kendaraan, di atas mobil, mau turun ke bawah ke mesin kan tidak bisa. Dan itu menyusahkan. Ini in amkana, kalau memungkinkan. Ya, sekarang ini kan tidak ada lagi onta. Orang pergi safar ke Makassar tidak pakai onta, tidak pakai kuda, pakai mobil kan, kebanyakannya pakai motor. Tidak mungkin dia amalkan ini sujud di atas, mau sujud di setirnya, nggak mungkin. Ya, pasti dia seperti hadis ini tadi. Nabi SAW dalam hadis riwayat yang lain disebutkan kalau salat di atas kendaraan menjadikan sujudnya lebih rendah dibandingkan rukuknya. Kalau di atas kendaraan seperti itu. Kecuali dia salat sunnah di masjid, di rumah, dalam keadaan sehat, dia mau salat sunnah duduk. Ya, kemampuannya dilihat. Kalau dia sehat ya berarti harusnya sujud di lantai. Dipaham ya? Itu saja bedanya. Dia sujudnya di atas lantai. Ya, jangan dia seperti yang kita sebutkan tadi. Itu perlu diperjelas ya, siapa yang harus turun ke lantai dan siapa yang tidak. Bagi orang yang sanggup, kata Syekh Albani, turun ke lantai. Orang tidak sanggup, maka cukup berisyarat. Karena hadisnya memang seperti itu. Ini istata'ata, jika kamu mampu, kata Nabi, turunlah ke lantai bersujud. Iya. Kemudian jadi tata caranya, kesimpulannya sebelum saya berpindah. Jadi dia takbiratul ihram. Kalau dia dalam kondisi duduk salat ya, salat duduk ini. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu dia apa? Bersedekap. Sebelumnya dia berniat, ini mau salat apa? Oh, niatnya salat sunnah. Salat sunnah qiyamul lail di atas kendaraan, atau salat sunnahnya duha di atas kendaraan. Mungkin di waktu duha dia safar, atau mungkin di malam hari dia safar. Dia qiyamul lail di atas mobil, iya tak? Atau dia di atas bumi dalam kondisi masjid atau rumah. Jadi takbir Allahu Akbar, setelah itu dia bersedekap. Setelah dia baca Al-Fatihah, setelah itu dia baca surah. Setelah itu dia takbir angkat tangan, Allahu Akbar, sejajar bahu, sejajar telinga, lalu dia ruku, Allah Akbar. Baca bacaan ruku, Subhana Rabbil Azim. Setelah itu Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan lagi seperti kondisi takbiratul ihram. Setelah itu tangannya turun, ya. Baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah itu dia bertakbir lagi untuk apa? Sujud. Allahu Akbar. Tidak angkat tangan tak? Menjadikan sujudnya ini posisinya lebih rendah kepalanya dibandingkan rukuknya. Setelah itu dia takbir Allahu Akbar. Niatnya dalam hatinya duduk antara dua sujud. Atau baca Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli. Bisa dibaca 3 kali. Setelah itu sujud lagi Allahu Akbar, Subhan Rabbil A'la. Setelah itu dia duduk dalam kondisi perasaan dia berdiri, lalu dia bersedekap kembali. Rakaat kedua. Rakaat kedua ini sama dengan rakaat pertama. Ya, bedanya tasyahud. Nanti di tasyahud dia bertasyahud dengan tangannya. Ya, diletakkan tangan kanan dan kiri di atas paha dan boleh diletakkan tangan di atas lutut. Ya, hadisnya sudah berlalu. Setelah itu dia salam. Jelas? Ya, seperti itu saja, selesai. Tata cara salat duduk selesai. Nah, sekarang kita berpindah ke rukun keberapa? Rukun kedua dari af'alus shalah. Dari rukun salat yang bentuknya fi'il, perbuatan. Rukun yang kedua adalah apa? Ruku. Ya. Kata beliau di sini tidak disebutkan ya oleh As-Sa'di rahimahullah. Rukun yang kedua adalah ruku.
Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang beriman, rukuklah dan sujudlah kalian. Dan ijma' para ulama bahwa ruku' ini adalah rukun salat. Rukun yang ketiga adalah ar-rafa', mengangkat kepala dari ruku'. Ya, termasuk di dalamnya i'tidal. I'tidal artinya apa? Tumaknina ketika dia berdiri. Sami Allahu liman hamidah, angkat kepala, kemudian dia i'tidal, tumaknina ketika berdiri. Rukun yang keempat dari perbuatan adalah sujud. Turun bersujud. Ya, sekiranya ini jelas ya. Rukun kelima adalah duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Ya. Kemudian rukun yang keenam, ya, sebenarnya harusnya disebutkan di sini tumaknina ya. Jadi tempat tumaknina itu yang pertama ketika ruku satu. Tempat tumaknina ya. Jadi bersambung nanti itu. Jadi rukun ya, tempat tumaknina adalah ruku satu, sami Allahu liman hamidah setelah berdiri, itu tempat tumaknina. Setelah i'tidal, tempat ketiga ketika dia sujud, dan tempat yang keempat ketika duduk antara dua sujud. 4 tempat ini wajib tumaknina, rukun salat juga. Jadi dia ikut di situ. Kemudian rukun yang keenam, al-julus litasyahhudil akhir. Dia duduk untuk tasyahud akhir. Itu rukun salat juga. Iya. Rukun yang ketujuh dari af'al perbuatan adalah tertib. Tertib dalam perbuatannya. Ya, tertib. Habis ruku, i'tidal. Habis i'tidal, sujud. Habis sujud, duduk antara dua sujud. Tidak boleh ditukar-tukar. Tasyahud dulu, baru lari ke belakang. Enggak. Rukun yang ke-8 adalah tumakninah. Ya, sebutkan di sini juga ternyata ya. Rukun yang ke-8 adalah tumakninah dalam ruku, ketika bangkit dari ruku, tumakninah ketika sujud, dan duduk antara dua sujud. Berdasarkan perintah Nabi SAW kepada al-musi'us salatu, orang yang jelek salatnya. Jadi kalau disimpulkan, rukun salat yang bentuknya ucapan, bacaan, ataupun yang bentuknya perbuatan, kesimpulannya aja ada 12. Yang pertama, kalau kita simpulkan semua ya, yang pertama adalah takbiratul ihram, satu. Yang kedua al-qiyam ma'al qudrah, berdiri ketika sanggup. Yang ketiga baca al-Fatihah. Yang keempat ruku. Yang kelima ar-rafa, bangkit dari ruku, i'tidal. Kemudian yang keenam sujud. Kemudian yang ketujuh al-julus baina sajadatain, duduk antara dua sujud. Kemudian yang kedelapan tasyahud akhir. Yang kesembilan duduk untuk tasyahud akhir. Duduknya. Jadi duduknya dan tasyahud akhirnya itu wajib salat. Duduk antara duduk untuk tasyahud akhir. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-6 yang ke-10. Jadi yang ke-9 tadi duduk tasyahud akhir, yang ke-10 at-taslimatul ula, salam yang pertama, itu rukun. Salam kedua hukumnya apa? Sunnah. Jadi salam pertama. Salam pertama ini adalah rukun salat. Kemudian yang ke-11 tertib ala ma dzakar. Dia harus tertib apa yang telah disebutkan dari tadi ya. Itu harus tertib. Ini wajib tertib. Kemudian yang ke-12 tumaknina pada rukun salat. Tumaknina pada apa? Rukun salat. Tumaknina artinya diam sejenak. Ya, tenang, tidak mematuk. Dan ini tumaknina ini pada 4 tempat itu tadi yang kita sebutkan. Dan ada rukun yang lain yang disebutkan oleh para ulama seperti salawat ya. Membaca salawat. Sebagian ulama memasukkan salawat itu bagian dari rukun salat. Iya.
Kata Sa'di rahimahullah taala di sini, illa at-tasyahhudil awal, kecuali tasyahud awal. Di sini sekarang beliau berpindah ke pembahasan wajib-wajib salat. Wajib-wajib salat yang pertama yang disebutkan oleh Sa'di, at-tasyahhudul awal. Tasyahud awal. Tasyahud awal ini wajib salat, bukan rukun, bukan juga syarat, bukan juga sunnah, tapi ia wajib salat. Fa innahu min wajibatis shalah, kata Sa'di, maka tasyahud awal ini termasuk wajib dari wajib salat. Iya, termasuk wajib dari wajib salat. Dan wajib salat tentu mau dibahas tersendiri dia. Wajib salat itu juga terbagi dua, ada yang bentuknya bacaan dan ada yang bentuknya apa? Fi'il, perbuatan. Kemudian wajib salat bedanya dengan rukun dan syarat, dia yasqutu bisahwi wa yujibiru bisujudis sahwi. Dia gugur jika seorang lupa dengannya, dan dia bisa ditambal cukup dengan sujud sahwi, bisa ditambal. Bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, menurut mayoritas para ulama batal salatnya kalau sengaja. Jelas? Dan itu sudah sering saya ungkapkan berulang kali. Menurut mayoritas para ulama, meninggalkan wajib salat dengan sengaja batalat salatuh, batal salatnya. Jika ingkana aliman biwujubihi, jika dia tahu itu wajib, itu yang batal salatnya. Jika tahu dia tahu apa? Dia tahu itu wajib, lalu dia tinggalkan sengaja. Ya, dia tinggalkan sengaja. Maka itu bisa membatalkan salatnya. Ini istilah mustalah ini indal Hanafiyah wal Hanabilah. Istilah ini istilah wajib, ya. Itu hanya ada dalam istilah Hanafi dan Hanabilah. Iya. Kecuali mazhab Hanafiyah, ulama Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, mereka tidak berpendapat bahwa meninggalkan wajib dengan sengaja membatalkan salat. Tidak. Wa innama huwa athim fasik yastahiqul iqab. Tapi yang ada hukumnya bagi mazhab Hanafiyah, meninggalkan wajib dengan sengaja, dia tidak katakan batal salatnya, tapi dia katakan athim, berdosa, fasik, yastahiqul iqab, berhak mendapatkan iqab. Adapun ulama Maliki dan Syafi'iyah, falaysa indahum, menurut mereka dalam kitab-kitab fikih Maliki dan Syafi'iyah, mereka itu tidak menyebutkan salat kecuali rukun, syarat dan sunnah. Enggak ada wajib. Jadi pembahasan wajib salat itu hanya ada dalam mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanafiyah dan siapa? Hanabilah. Difahami nih? Iya. Dicermati baik-baik ini. Penting itu. Jadi pembahasan salat, rukun salat, kan sudah kita bahas tadi, ada rukun salat, ada syarat salat, ada wajib salat, ada sunnah salat. Iya. Dalam mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, yang ada itu hanyalah rukun, syarat dan sunnah. Enggak ada pembahasan wajib. Bahkan di sini sebutkan cuma rukun dan sunan saja. Karena rukun itu mereka masukkan pembahasan syarat. Ya. Yang ada dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, yang ada hanyalah rukun dan apa? Sunnah. Rukun dan sunnah. Ya, syarat dia sama akan masuk dalam rukun. Ya. Itu yang ada dalam mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Adapun mazhab Hanafiyah dan Hambaliyah, Hanabilah, mereka bahas pembahasan wajib. Dia pisah antara wajib dengan rukun. Jadi ini hanya ada dalam mazhab Hanafi dan Hambaliyah, pembahasan wajib itu. Dan pembahasan wajib menurut kebanyakan para ulama, mereka yang berpendapat ada yang namanya wajib, kalau ditinggalkan maka dia membatalkan salat. Kapan? Jika dia meninggalkannya dalam kondisi dia tahu itu wajib. Iya. Dan sudah saya jelaskan kemarin pendapat yang muhakkikin yang lebih tepat bahwasannya wajib itu tidak sama dengan syarat dan rukun, tidak sama. Untuk pendapat yang lebih bagus, kita katakan wajib itu di bawahnya rukun dan syarat. Iya. Iya, kalau rukun dan syarat ditinggalkan jelas batal, tapi kalau wajib tidak. Kalau meninggalkan wajib itu, kalau dia meninggalkannya sengaja, maka dia berdosa seperti yang dikatakan oleh Hanafiyah.
Imam Abu Hanifah dan pengikutnya. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja, kata mereka tidak batal. Tapi apa? Dia berdosa, fasik. Yastahiqul iqab, berhak diberi hukuman. Itu yang tepat. Karena tidak bisa kita katakan wajib itu sama dengan rukun. Ya, tidak bisa kita katakan sama dengan rukun. Dan hadis-hadis pembahasan tentang hal ini saya sudah sebutkan beberapa dalil kemarin di pembahasan kitab Thahara tentang perbedaan ini. Saya sudah bahas. Iya. Dan kalau dia meninggalkannya karena lupa, tidak sengaja, maka dia tidak berdosa dan tidak batal salatnya. Tapi kalau sengaja berdosa, salatnya sah. Yastahiqul iqab wa huwa athim, dia berdosa karena meninggalkan perkara yang diperintah dalam salat. Nah, di sini As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan wajib salat. Wajib salat yang pertama adalah tasyahud. Ya, dan tasyahud karena jadi secara umum yang wajib, kalau dia lupa maka tidak batal, maka cukup dia menambalnya dengan apa? Sujud sahwi. Ya. Taib. Dia tambal dengan sujud sahwi. Yang kedua, at-takbirat. Wajib salat adalah takbirat. Yang mana dimaksudkan takbirat? Takbir intiqal, gaira takbiratil ihram. Seluruh takbir dalam salat itu juga wajib salat, kecuali takbir apa? Kata Sa'di, kecuali takbir al-ihram. Kalau takbir ihram rukun salat. Selain takbir ihram namanya takbir intiqal, dan itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanabilah. Jadi sekali lagi, yang membagi wajib-wajib salat itu cuma mazhab Hanabilah ya. Enggak ada di mazhab Syafi'iyah itu. Iya. Baik. Jadi takbir intiqal wajib, dan itu sudah kita bahas kemarin perselisihan para ulama tentang takbiratul intiqal. Kalau mazhab Syafi'iyah mereka katakan takbir intiqal sunnah, tidak wajib, tidak ada pembahasan wajib dia. Ya. Yang ketiga, wajib salat adalah bacaan ruku' subhana rabbiyal azim. Marratan wahida, satu kali bacaan. Itu batas wajibnya. Marratan wahida, satu kali bacaan. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat, subhana rabbiyal a'la, marratan wahida, juga satu kali bacaan. Ketika sujud, ya. Jadi sudah berapa rukun? Sudah berapa wajib salat? 4 sudah. Tasyahud awal 1, dihafal itu pentingnya. Wajib salat tasyahud awal, setelah itu takbir intiqal, setelah itu bacaan subhana rabbiyal a'la ketika subhana rabbil azim ketika ruku, kemudian subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Terus yang kelima kata Sa'di rahimahullah, rabbighfirli, membaca rabbighfirli bainas sajadatain marratan, dibaca satu kali juga. Jadi batasannya satu kali. Kalau dibaca 2 kali sunnah, 3 kali lebih afdal. Begitu ya. Sama dengan berwudu, sudah kita bahas. Berwudu itu 1 kali basuhan itu batasan wajib. Tambahannya 2-3 kali mustahab. Sama dengan bacaan tasbih ketika ruku dan sujud serta duduk antara 2 sujud. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim dengan rabbighfirli, 1 kali bacaan, hukum batas wajibnya. Ya. Batas wajibnya. Taib. Kemudian yang ke-6. Yang ke-7 ya, afwan. Yang ke-6 ya. Yang keberapa sekarang? Yang kelima tadi rabbighfirli ya. Yang kelima rabbighfirli. Terus yang ke-6 kata Sa'di ya, wa ma zada fa huwa masnun. Ya, bacaan tambahan rabbighfirli 1 kali. Jadi ini dia maksudkan Sa'di di sini marratan, maksudnya bacaan ruku, bacaan sujud dengan bacaan apa? Duduk antara 2 sujud.
Bacaannya semuanya itu satu kali, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wa mazada, kalau dia tambah lebih satu kali, fahuwa masnun. Jadi kalau dia baca subhan rabbil a'la satu kali wajib, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, begitu maksudnya ya. Wa mazada fahuwa masnun. Sama dengan rabbi gifirli, lebih satu kali masnun. Apalagi yang wajib, kata beliau yang keenam, wa qaula sami Allahu liman hamidah, dan bacaan sami Allahu liman hamidah. Ini pernah kita bahas lah. Bacaan sami Allahu liman hamidah hukumnya apa? Wajib bagi orang yang salat sendiri, bagi makmum, dan bagi imam, dan tidak bagi makmum. Ya, jadi kita katakan sami Allahu liman hamidah wajib bagi siapa? Munfarid wal imam, orang yang salat sendiri dan imam. Adapun bagi makmum enggak wajib dia baca sami Allahu liman hamidah, karena hadisnya sudah kita bahas kemarin, khilaf para ulama. Nabi bersabda, idza qala al-imam apa? Sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Kalau imamnya membaca sami Allahu liman hamidah, maka kalian makmum bacalah apa? Rabbana walakal hamdu. Makanya jumhurul ulama mengatakan para makmum tidak wajib dia membaca sami Allahu liman hamidah, cukup dia baca Rabbana walakal hamdu. Jadi bacaan Rabbana walakal hamdu hukumnya wajib salat. Bacaan setelah Rabbana walakal hamdu tambahannya hukumnya sunnah. Apakah tambahannya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tambahannya semua itu hukumnya sunnah. Sami Allahu liman hamidah wajib. Jelas? Yang ketujuh, kalau As-Sa'di rahimahullah berkata di sini, lil imam wal munfarid. Yang wajib membaca sami Allahu liman hamidah adalah imam dan orang yang salat sendiri. Kemudian wa rabbana lakal hamdu lil kulli, bacaan Rabbana walakal hamdu ini lil kulli, wajib dibaca oleh semua orang yang salat, baik imam atau makmum dan orang yang salat sendiri. Itu makna lil kulli, semuanya wajib, termasuk makmum, salat sendiri dan imam. Jelas? Dan ini ya, Rabbana walakal hamdu ini wajib salat yang keberapa? Yang ketujuh. Jadi sami Allahu liman hamidah bacaan yang keenam. Ini rukun yang keberapa? Yang keenam. Jadi saya ulang kembali dari awal ya. Wajib salat tasyahud awal 1. Kewajiban yang kedua takbir intikal. Yang ketiga subhana rabbil azim bacaan 1 kali. Kemudian yang keempat subhana rabbil a'la 1 kali bacaan, tambahannya sunnah. Kemudian yang kelima duduk bacaan rabbi gifirli bacaan 1 kali, sisanya tambahannya sunnah. Yang keenam sami Allahu liman hamidah bagi imam dan salat sendiri. Kemudian yang ketujuh Rabbana walakal hamdu. 7. Rabbana walakal hamdu wajib dibaca oleh seluruh orang yang salat, imam, makmum maupun salat sendiri. Iya. Ini cuma 7 dia sebutkan ya. Sebagian mazhab Hanabilah menyebutkan 8. Saya lihat dulu ya. 7 dia sebutkan. Sebentar ya, saya lihat. Syekh Shalih Fauzan dalam Mulakhas Al-Fiqhiyah menyebutkan 8 ya. Iya. Bisa dilihat kembali kitab beliau di kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah. Beliau menyebutkan 8. Tayyib. Dan sebenarnya masih ada yang diperselisihkan ya. Sebelum saya tutup, saya isyaratkan saja, nanti saya bahas pada pertemuan akan datang. Ada yang diperselisihkan masuk wajib salat. Ya. Ada yang diperselisihkan. Di antaranya adalah beristi'adah sebelum membaca Al-Quran. Ya, sebagian ulama memasukkan itu wajib menurut pendapat yang rajih, karena lafadznya fasta'id billah. Maka membaca isti'adah hukumnya wajib di awal salat, di rakaat pertama. Ya. Ya, sebagian berpendapat apa? Wajib. Itu diperselisihkan ya. Sudah saya bahas kemarin. Dan yang
rajih bahwa dia adalah wajib karena dia adalah perintah. Bahkan Asy-Syaikh Al-Albani berkata ya'sam tarkuhu, berdosa orang meninggalkannya, kata beliau. Kemudian di antara perkara yang diperselisihkan tentang wajibnya juga adalah doa isti'azah. Ya, doa istiftah, ya. Doa istiftah ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajib, namun yang benarnya adalah sunnah, tidak wajib. Ya. Doa istiftah. Sebagian ulama berpendapat wajib. Ya. Kemudian di antara hal yang diperselisihkan juga tentang wajibnya adalah sutrah. Menggunakan sutrah dalam salat. Ya, sebagian ulama jumhur berpendapat sunnah dan sebagian ulama berpendapat wajib. Tentang hukum sutrah akan saya bahas pada pertemuan akan datang. Tentang hukum-hukum seputar masalah sutrah. Karena pembahasan sutrah itu panjang juga pembahasannya, ya. Panjang juga pembahasannya. Nanti akan kita sebutkan pada pertemuan akan datang. Sebagian ulama berpendapat wajib menggunakan sutrah. Iya. Kemudian di antara hal yang diperselisihkan para ulama tentang wajibnya adalah membaca amin. Iya kan? Sudah dibahas kemarin, tak? Membaca amin. Membaca amin hukumnya sunnah, kecuali makmum. Ya, kalau imam dan orang salat sendiri kita katakan kemarin sunnah. Kalau makmum wajib. Kapan wajibnya? Kalau imamnya membaca amin. Sudah saya sebutkan kemarin, tak? Kita jabarkan. Kalau imamnya tidak wajib tidak baca amin, maka dia tidak wajib baca amin. Ya. Ini yang diperselisihkan. Insyaallah taala akan kita jabarkan sedikit besok tambahannya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu fiikum.